Baik, untuk hari ini kita memasuki pertemuan kelima ya. Jadi pertemuan kelima nanti kita akan membahas mengenai real time constraint checking. Ini menarik ya, karena ini sangat berhubungan dengan concurrent engineering. Dalam suatu proses concurrent engineering, tentu tidak bisa dilepaskan dari constraint checking secara real time. Nah, apa yang dimaksud dengan constraint checking? Constraint checking di sini adalah kita melakukan pengecekan ya. Jadi pengecekan dari suatu produk ketika dalam masa pengembangan produknya. Jadi sebelum produk itu jadi. Itu kita melakukan pengecekan. Yang kita cek apa? Yang kita cek yaitu apakah ada pengaruh suatu proses atau sesuatu yang ada di produk itu yang bisa mempengaruhi gitu atau pengaruh terhadap proses lainnya. Gitu. Proses ini itu dilakukan secara simultan. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam proses konvensional desain ya, masing-masing step by step-nya ini dilakukan secara serial kan. Contoh misalkan ketika shape modeling itu selesai, baru bisa melakukan analisis for structure. Ketika analisis for structure selesai, baru bisa melakukan analisis for cost. Konsekuensinya, ketika terjadi kesalahan gitu ya, misalnya nih, terjadi kesalahan di analisis for cost, maka harus kembali ke awal dulu shape modeling lagi. Kemudian harus ngulang analisis for structure lagi. Baru kemudian kembali ke analisis for cost lagi gitu. Ini kan memakan waktu dan biaya. Sehingga di sini solusinya adalah concurrent engineering di sini. Dalam concurrent engineering, analisis for cost, analisis for manufacturability, analisis for structure, shape modeling, yang awalnya dilakukan secara serial, itu dilakukan secara bersamaan. Ya, artinya jika ada proses yang tidak baik, maka langsung dikembalikan ke proses awal yaitu shape modeling, tapi tanpa nanti harus mengulang proses-proses yang lain. Jadi dia real time constraint checking. Itu yang disebut sebagai real time constraint checking. Jadi kita melakukan pengecekan oke atau not oke gitu dalam hal ada nggak sih pengaruh dari hal ini terhadap hal yang lain. Begitu ya. Dan di dalam proses real time constraint checking itu ada yang namanya data tentunya. Data ini itu menunjukkan data dari produk. Entah itu shape data, property data, maupun data tentang tadi constraint checking dan data updating. Itu harus ada. Mengenai constraint itu ada dua jenis constraint, ada physical constraint, ada design rules ya. Ini adalah contoh dari design rules. Jadi dalam design rules ini ya ada beberapa constraint yang membuat kita tidak bisa melakukan desain itu secara sembarangan. Contoh saja, ini kan adalah proses peletakan suatu produk ya di dalam suatu ruangan gitu, design rules. Ada 3 produk, ada produk A, B, dan C. Ya, masing-masing produk itu punya constraint-nya. Constraint itu yang mewakili hubungan antar produk dengan produk yang lainnya dan juga dengan ruangan penempatannya. Gitu. Contoh begini, ini kan produk A. Kemudian dalam satu ruangan nih produk A nih, area 1. Desain rules-nya kita harus meletakkan produk B itu atau equipment B itu di ruangan yang sama dengan equipment A. Permasalahannya equipment B dan equipment A itu punya karakteristik kan. Equipment A punya konten hidrogen, equipment B punya konten klorin gitu. Di dalam hal ini kita tidak mungkin menyatukan klorin dengan hidrogen sehingga kita berikan sekat seperti ini. Ya, jadi ketika ditempatkan nanti tetap dalam satu ruangan tapi ada sekatnya antara komponen atau part A dan B tadi. Nah, itu contoh constraint kan. Artinya kita nggak bisa sembarangan meletakkan gitu loh komponen A dan B. Padahal sebenarnya dari segi rules-nya itu harus diletakkan secara di dalam satu ruangan yang sama. Tapi karena tidak memungkinkan maka kita lakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Seperti kalau di sini contohnya adalah kita melakukan proses partisi ya atau kita berikan pembatas. Begitu.